Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedang bersama dengan senior saya, kakak kelas saya di Mesir, Al-Mukarram, Ustadz Dr. Damanhur Abbas. Nikmati kajian-kajian tausiah beliau yang bergizi, berkualitas di channel Ustadz Damanhur Abbas. Jangan lupa tonton, subscribe, like, share, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala habibina wa syafi'ina wa zuhrina wa maulana Muhammad wa ala azwajihi ummahatil mu'minin wa dhurriyyatihi wa ali baitihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Para sadis yang saya muliakan, bunda yang saya cintai, Bapak Ibu jemaah salat subuh yang dirahmati Allah, adalah senantiasa kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah yang telah memberikan nikmat iman kepada kita sehingga kita dapat melangkahkan kaki kita untuk melaksanakan salat subuh berjamaah sembari beriktikaf di rumah Allah. Semoga ini menjadi amal yang akan memperberatkan mizan kita nanti di hari akhirat. Salawat dan salam mari sama-sama kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah mengajarkan kepada kita segala aspek tentang kehidupan sehingga kita tahu apapun yang kita lakukan ini berkat karena diutusnya baginda Rasulullah SAW. Saya pada saat berada di Masjid Nabawi bertemu dengan salah seorang ulama dari Afghanistan dan saya mintakan kepada beliau sesuatu untuk diijazahkan kepada saya, dan beliau mengijazahkan sebuah salawat di mana salawat tersebut kalau dibacakan sangat dahsyat, yaitu yang berbunyi jazallahu anna sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ma huwa ahlu. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam wa ma huwa ahlu. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam wa ma huwa ahlu atau bima huwa ahlu. Nah, selawat ini beliau ijazahkan kepada saya karena saya tanyakan, hal ra'aitan Nabi alaihi salatu wassalam? Na'am, katanya. Apakah Tuan Guru pernah melihat bertemu dengan Rasul? Iya. Dalam keadaan apa? Saya bertawaf sama beliau, saya dimasukkan ke dalam Ka'bah bersama beliau dengan membaca salawat tersebut. Jadi setiap kali kita membaca salawat tersebut, satu kali kita membaca salawat tersebut, 70.000 malaikat mencatat terhadap kebaikan kita. Dikarenakan apa? Dikarenakan kita meminta doa kepada Allah untuk dibalas kebaikan yang telah dilakukan oleh baginda Rasulullah. Imam tadi tidak tahu akan baca surat apa kalau seandainya Rasul itu tidak pernah diutus. Bayangkan kebaikan seorang imam menjadi imam itu dikarenakan adanya Rasulullah SAW. Saya tidak tahu harus menjelaskan tafsir ini kalau seandainya Rasul tidak pernah menjelaskan. Bayangkan semua kebaikan yang ada di atas jagat raya ini, itu semua akan terpulang kepada baginda Rasulullah SAW. Maka kita mintakan kepada Allah agar apa? Agar Allah membalas segala kebaikan kepada baginda Rasulullah SAW sehingga malaikat mencatat kepada kita, yaitu dengan kebaikan 70.000 malaikat yang akan mencatat kebaikan kepada kita. Semoga jamaah yang berhadir pada subuh yang berbahagia ini merupakan di antara umat Nabi Muhammad SAW yang akan diberikan syafaat oleh baginda Rasulullah SAW dan akan disuguhkan air dari telaga Kautsar dari tangan mulia tersebut. Allahumma amin. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah menjelaskan ayat 5 sampai dengan ayat 8, yaitu yang berbunyi was-samaa'i wa ma banaynaha wal arda wa ma tahaha was-samaa'i wa ma banaha wal arda wa ma tahaha wa
nafsun wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ini bagaimana Allah menjelaskan tentang penjelasan tentang ayat-ayat kebesarannya, menjelaskan tentang jagat raya yang begitu dahsyat, dan menjelaskan tentang bagaimana keseimbangan tubuh kita. Allah menciptakan jagat raya yang begitu seimbang, begitu juga dengan penciptaan diri kita. Sehingga di ayat yang ke-9 dan yang ke-10 Allah memberikan jawaban terhadap apapun yang telah dia sumpahi, yaitu jawab qasamnya, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Maka beruntunglah orang-orang yang mensucikannya, wa qad khaba, dan rugilah man dassaha, orang yang mengotorinya. Imam Ibnu Ashur menjelaskan di dalam kitabnya Tafsir wa Tahrir, ini adalah Tahrir wa Tanwir ini, beliau mengatakan yajuzu an takuna al-jumlatu jawabul qasam. Boleh jadi ini merupakan jawab terhadap sumpah yang Allah sumpahi di ayat 1 sampai dengan ayat 8 tadi. Allah bersumpah demi penciptaan kita, demi penciptaan jagat raya langit bumi. Jawaban terhadap sumpah tersebut adalah qad aflaha man zakkaha. Maka sungguh sukses orang-orang yang mensucikan jiwanya. Itu orang sukses. Orang sukses itu tidak diikuti dengan indikator-indikator yang dibuat oleh World Bank, oleh indikator-indikator yang dibuat oleh IMF. Tidak. Sukses itu adalah orang yang mensucikan jiwanya. Sebagaimana jawab tersebut di dalam surat Al-Lail ayat 4 ayat 5 yang bermana berbunyi auzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim inna sa'yakum lasyatta fa amma man a'ta wattaqa. Ini sudah pernah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, di dalam tafsir ini beliau mengatakan aflaha man zakka nafsahu wa atba'a ma alhamahu Allahu minat taqwa. Orang-orang yang mensucikan jiwanya itu adalah orang-orang yang sukses. Itu adalah barang siapa aflaha man zakka nafsuhu, barang siapa di antara mereka itu adalah yang mensucikan jiwanya, wa atba'a ma alhamahu Allahu minat taqwa, dan dia mengikuti apapun langkah-langkah menuju ketakwaan. Ini yang dimaksud dengan mensucikan jiwa adalah orang yang melakukan bentuk pekerjaan yang menuju untuk ketakwaan. Jadi tidak benar kalau seandainya kita mengatakan takwa itu dengan bertapa. Kita pergi ke gua Jepang, kita semedi di sana 40 hari, tiba-tiba kita bisa menjadi suci diri kita. Tidak. Bukan seperti itu takwa. Takwa itu adalah melakukan atba'a ma alhamahullahu minat taqwa, mengikuti apapun yang diperintahkan oleh Allah, sehingga perbuatan yang kita lakukan itu tidak akan pernah keluar dari apa yang diperintahkan oleh syariat. Tidak benar kalau seandainya apabila seseorang sudah berpuasa 40 hari duduk di dalam goa, dia tidak mesti salat lagi. Tidak. Bukan seperti itu syariat. Syariat tetap sebagaimana syariat, harus menutup aurat, salat berjamaah, tetap berpuasa, tetap berkeluarga. Ini adalah jalan ketakwaan. Wa khaba man ikhtarat fujur ba'da an halmahullahu at-tamyiz bainal amrayni, dan khaba itu adalah orang-orang yang memilih perbuatan al-fujur, perbuatan kemaksiatan, ba'da an alhamahat tamyiz, setelah adanya perbedaan. Dia mengetahui bahwasanya mabuk-mabukan itu adalah sesuatu yang dilarang. Dia mengetahui berjudi itu adalah sesuatu yang dilarang, tapi dia memilih juga untuk berjudi. Inilah yang dimaksud dengan khaba. Di depan itu dijelaskan bahwasanya khaba itu adalah orang-orang yang menyembunyikan sesuatu yang sudah terang. Hari ini kita sudah mengetahui dan sudah terang benderang bagi kita bahwasanya
Orang laki-laki salatnya itu berjamaah. Itu sudah terang benderang. Kita laki-laki salatnya berjamaah. Tapi begitu kita tidak mau salat berjamaah, kita menutupi sesuatu yang terang tersebut, itulah yang disebut dengan khaba. Itulah yang disebut dengan menutupi sesuatu yang sudah jelas kebenarannya. Maka mulai hari ini jangan pernah kita mengisi sesuatu itu dengan menyembunyikan sesuatu yang sudah kita ketahui benarnya. Kita tahu bahwasannya perbuatan ribawi itu adalah hal yang memang tidak dibenarkan, tapi kita masih suka juga untuk mempraktekkan dengan alasan membantu orang lain. Tidak, itu bukan membantu orang, tapi itu adalah menjerat orang lain. Wa hadhil jumlah tu'thi'u li jumlah kadzabat Tsamud bitaqwaha, dan ini berkaitan dengan nanti di depan dengan rangkaian ayat Al-Quran, yaitu bagaimana kedustaan Samud dengan kedustaan menolak hidayah tersebut. Imam Ibnu Ashur menjelaskan kenapa di sini Allah mengedepankan al-falah, kesuksesan, dengan sesuatu kebinasaan. Ini adalah sebuah ungkapan yang sangat luar biasa dari Allah kepada kita semuanya. Allah sengaja tidak mengedepankan orang-orang yang rugi, orang-orang yang jatuh, orang-orang yang memang tidak sukses, tapi diungkapkan dengan kata-kata sukses terlebih dulu. Qaddamal falah 'alal khaybah lil munasabah lit taqwa. Agar apa? Agar kita mau meraih ketakwaan itu sendiri. Sengaja Allah mengedepankan, memberikan motivasi kepada kita untuk meraih kesuksesan. Kenapa? Karena hanya dengan takwa orang akan dapat meraih kesuksesan. Wa arada fa bil khaybah man dassa nafsuhu li tahyi'atil intiqal min maw'izatin bima hasal li Tsamud min iqab wa ma huwa atharul tadris. Dan kata-kata diakhirkannya khaybah ini adalah bagi orang-orang yang memang dia setelah ada pilihan yang baik dan buruk, dia tetap memilih yang buruk. Maka bagi mereka orang yang sudah mengetahui sesuatu itu buruk dan dia memilih keburukan tersebut, dampaknya itu akan diazab. Bayangkan, padahal kalau dia memilih jalan ketakwaan, maka dia akan meraih kesuksesan. Tapi begitu dia memilih jalan kesesatan dengan mengotori jiwanya, maka dia akan mengalami dengan berbagai macam bentuk azab. Seseorang sudah mengetahui bahwasanya zina itu memang sesuatu yang dilarang, tapi dia memilih untuk melakukan zina, maka dia akan mendapatkan azabnya. Azabnya baik di dunia maupun di akhirat. Di dunia azabnya dia akan terkena dengan penyakit HIV. Virus tersebut tidak bisa disembuhkan. Orang yang sudah terkena HIV itu tidak bisa disembuhkan, Bapak Ibu jemaah. Dan ini adalah dampak di dunia. Dampak di dunia. Belum lagi nanti azab yang akan diberikan di hari akhirat. Maka sungguh bahaya pada saat kita sudah mengetahui sesuatu itu memang dilarang oleh Allah. Jangan kotori jiwa kita. Kalau tidak percaya, pada saat seseorang melakukan kemaksiatan pertama sekali, dirinya itu akan berontak. Kami dulu pada saat di pondok itu dilarang untuk merokok. Pas curi-curi ngerokok pertama, jantungnya itu berdebarnya luar biasa. Kenapa? Ini adalah fitrah. Fitrah manusia itu akan menolak sesuatu yang memang dilarang. Tapi lama-kelamaan karena sudah terbiasa, kalau tidak merokok yang akan berdebar jantungnya. Kenapa? Karena sudah dikotori, karena sudah dilanggar. Begitu juga dengan kemaksiatan. Coba tanya sama anak-anak muda, pada saat dia pacaran, waktu pegangan tangan pertama dia berdebar jantungnya. Setelah sudah terbiasa, waktu tidak pegangan yang akan berdebar jantungnya. Kenapa? Karena dia sudah kotori jiwanya. Maka jiwa kita tidak boleh kita kotori, harus kita bersihkan dengan berbagai macam cara. Pada saat Allah memberikan kepada kita rezeki,
Maka bersihkan jiwa kita untuk kita bisa melakukan perbuatan-perbuatan yang bisa membersihkan jiwa kita. Banyak contohnya. Ada di antara orang pada saat dia diberikan rezeki oleh Allah, dia langsung mendaftarkan dirinya untuk pergi haji. Dan itu tidak pernah terbayangkan oleh diri dia. Saya mendaftar haji 2014, dia mendaftar haji 2014. Tapi dia dipanggil oleh Allah tahun 2023 kemarin. Daftar sama. Kok bisa duluan dia dipanggil sama Allah? Ternyata tugas kita itu adalah ikhtiar, berusaha. Siapa yang akan mengantarkan kita untuk bisa pergi haji? Itu adalah semua urusan Allah. Bagaimana caranya setnya? Kok bisa dipanggil duluan padahal kita sama-sama daftar? Ternyata di tahun 2023 itu ibunya mendapat kuota haji dan dia mengurus untuk bisa mendampingi ibunya. Keluar peraturan dari pemerintah Indonesia, tidak ada pendampingan terhadap lansia di tahun itu. Tidak ada. Orang-orang tua pergi sendiri hajinya. Akhirnya apa yang terjadi? Dia tidak bisa mendampingi ibunya. Dan saking kepinginnya ibunya untuk pergi haji, dia pergi duluan. Sudah sampai di Mekah, dia doa di depan Ka'bah. Ya Allah, panggillah anakku. Aku tidak ada yang jaga di sini. Aku sudah tua. Panggillah anakku supaya dia bisa haji tahun ini mendampingiku. Dan dahsyat, dia dipanggil dengan kloter terakhir. Ditelepon oleh Kemenang untuk pergi haji di kloter terakhir. Dikasih waktu 2 hari. Ditelepon saya ambil atau tidak? Ambil, saya bilang. Ada ibu di sana yang memintanya. Coba bayangkan, dahsyat luar biasa. Tugas kita apa? Sucikan jiwa kita. Gunakan segala aspek apa yang kita miliki untuk kita sucikan jiwa kita. Banyak orang punya duit hari ini tapi tidak mau mendaftar haji. Alasannya apa? Gak akan pernah dipanggil, Ustaz. Gak akan pernah dipanggil kita untuk bisa melaksanakan ibadah haji. Lama. Kalau daftar tahun ini nanti tahun 30 tahun akan datang. Karena kita tidak berhusnuzan kepada Allah. Tapi kalau kita berhusnuzan kepada Allah, berapapun kemampuan kita, kita daftar terus. Kenapa kita sanggup untuk ngopi menghabiskan uang satu hari itu 50.000, tapi untuk menyetor haji per hari kita tidak punya uang 50.000? Ini yang harus kita rubah mindset kita. Kita harus merubah pola pikir kita agar apa? Kita bisa mensucikan jiwa kita semuanya. Kita lakukan segala amal yang kita lakukan itu adalah untuk membersihkan jiwa kita, sehingga kita tidak akan mengotori jiwa-jiwa kita. Nah, begitu kita mengotorinya ya. Dan tazkiyah ini disebutkan adalah wa tazkiyah ziyadatu minal khair. Melakukan kebaikan. Dan kebaikan itu tidak pernah untuk bisa diputusi. Kebaikan apapun yang kita lakukan, sehingga kita sering melakukan. Setiap sesuatu yang kita tanam yang baik itu pasti akan menghasilkan buah yang baik. Kita menanam yang buruk, maka kita akan memetik buah yang buruk. Bisa dilihat dalam kehidupan sehari-hari, berapa banyak para pimpinan begitu dia tidak ada di institusi tersebut, semua bawahannya merindukannya. Kenapa? Yang ditanam itu adalah kebaikan. Dan berapa banyak pimpinan begitu dia pindah, bawahannya itu semuanya bersyukur. Alhamdulillah, tidak ada lagi beban bagi kami, tidak ada lagi yang menyiksa kami, tidak ada lagi yang menzalimi kami. Sehingga begitu ketemu pun, di open pun tidak lagi sama bawahannya. Maka ketakwaan itu, orang yang sukses itu adalah orang yang bisa melakukan kebaikan-kebaikan. Ziyadatul khair. Itu orang yang sukses, orang yang senantiasa melakukan kebaikan kapanpun, pada saat dia sedang susah, pada saat dia tidak ada jabatan, pada saat dia ada jabatan, dia akan melakukan kebaikan. Sehingga dia itu tergolong orang-orang yang sukses. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, di sini Imam Ibnu Ashur menjelaskan dengan wa ma'na dassaha hala bainaha wa baina fi'l khair, yaitu adalah perbuatan antara dia dengan perbuatan kebaikan. Dassa idza adkhala syai'un tahta syai',
Dasa itu bermakna memasukkan sesuatu ke dalam sesuatu. Ada benda itu dimasukkan ke dalam kantong. Itu dimaksud dengan dasa, yaitu menyembunyikan. Ya, menyembunyikan itu dimaksud dengan dasa. Fa'akhfahu, sehingga benda tersebut tersembunyi. Fa'abdalu harful mudha'af ya talaban litakhfif. Maka ini terjadi pergeseran kosakatanya sehingga penyebutannya itu menjadi lebih ringan. Nah, bagaimana kita menyembunyikan tersebut? Sebagaimana sudah saya jelaskan tadi, bahwasanya kita sudah mengetahui bahwasanya melakukan salat berjamaah itu adalah sesuatu yang baik. Sehingga dengan kita melakukan salat berjamaah itu adalah manzakkaha, mensucikan jiwa. Ya, tapi kita menyembunyikannya. Kita lebih mementingkan. Ada orang yang lebih mementingkan dia tidur di rumahnya. Dia tidak mau salat berjamaah. Dia dengar tausiah subuh hari ini, dia dengar. Nah, dari mana dia dengarnya? Dari rumahnya. Padahal kalau dia mau menahan diri di tempat ini, maka dia sedang berada di taman surga. Kenapa? Majelis ilmu itu adalah majelis yang dinamakan dengan majelis taman surga. Kita sedang berada di taman surga, didoakan oleh malaikat, walaupun terkantuk-kantuk. Tapi semua malaikat yang menjaga sip ini itu sedang mendoakan untuk kesuksesan kita. Maka senantiasalah meminta kepada Allah agar kita selalu bisa mensucikan jiwa kita, agar kita bisa selalu untuk mengasah jiwa kita, sehingga yang kita lakukan itu adalah kebaikan. Bukan yang kita lakukan itu adalah keburukan, sehingga membuat jiwa dan hati kita keras. Semoga dua ayat ini bisa menambah keimanan dan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.